Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Chandra dari kelas MJ401. Dengan ini akan mempresentasikan hasil dari tugas UTS untuk mata kuliah perekonomian Indonesia, yaitu dengan judul menghindari middle income trap di Indonesia. Oke, dalam kesempatan ini saya akan menerangkan tentang apa saja sih yang kita perlu lakukan untuk menghindari middle income trap di Indonesia. Pertama saya akan membahas tentang latar belakang, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, utang luar negeri, dan kesimpulan. Baiklah, pertama kita akan bahas latar belakang. Menurut saya, Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat harus menghindari middle income trap, yaitu keadaan di mana negara mencapai pendapatan menengah tetapi tidak bisa menjadi negara maju. Istilah ini populer dari laporan Bank Dunia pada tahun 2007 in Asian Region Ideas for Economic Growth. Untuk mengatasi tantangan ini dan mencapai status negara maju, diperlukan kebijakan komprehensif di bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan utang luar negeri. Memahami landscape ekonomi saat ini sangat penting untuk mengidentifikasi strategi yang efektif, membuka jalan bagi pertumbuhan jangka panjang dan meningkatkan standar hidup masyarakat Indonesia. Baiklah, pertama apa saja sih yang harus dilakukan dari bidang kebijakan fiskal? Menurut saya, kebijakan fiskal yang efektif harus melibatkan pengeluaran pemerintah yang strategis untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di berbagai sektor, dengan menekankan investasi pada infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan, guna meningkatkan produktivitas dan menciptakan tenaga kerja yang terampil. Subsidi dan program sosial yang tepat sasaran sangat penting untuk mendukung kelompok rentan dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Pengumpulan pajak dan alokasi sumber daya yang efisien memastikan pemerintah dapat mendanai inisiatif pembangunan serta secara berkelanjutan, sehingga kebijakan fiskal yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan dan pembangunan pada jangka panjang. Selanjutnya berhubungan dengan kebijakan moneter. Menurut saya, kebijakan moneter sangat penting untuk menjaga stabilitas harga, sekaligus menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Bank sentral, dalam hal ini Bank Indonesia, harus menyeimbangkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi tanpa menghambat ekspansi bisnis dan belanja konsumen. Penggunaan instrumen moneter secara strategis dapat memitigasi guncangan eksternal dan menjaga stabilitas ekonomi di pasar global yang bergejolak. Selain itu, pemantauan ketat terhadap pasar dan institusi keuangan memastikan sistem perbankan yang tangguh dan stabil. Selanjutnya, dalam bidang hutang luar negeri. Menurut saya, mengelola utang luar negeri sangat penting untuk menjaga kemandirian finansial dan menghindari kewajiban pembayaran yang memberatkan. Hutang harus digunakan secara strategis untuk proyek yang mendorong manfaat ekonomi jangka panjang dan pertumbuhan berkelanjutan. Penilaian cermat terhadap syarat dan ketentuan pinjaman dapat mencegah akumulasi hutang yang tidak berkelanjutan dan memastikan kesepakatan yang menguntungkan. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan hutang menumbuhkan akuntabilitas dan memastikan penggunaan dana pinjaman secara bertanggung jawab. Baiklah, dari apa yang sudah kita bicarakan, dapat ditarik kesimpulan tentang bagaimana kita menghindari middle income trap di Indonesia. Yaitu pertama, menurut saya penerapan kebiasaan komprehensif di bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan utang sangat penting bagi Indonesia untuk menghindari jebakan pendapatan menengah atau kita sebut middle income trap. Peran strategis dan upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan mitra internasional sangatlah diperlukan. Evaluasi dan adaptasi kebijakan dan yang berkelanjutan memastikan kebijakan tersebut tetap efektif dalam perekonomian global
yang dinamis. Dengan mengatasi bidang-bidang utama ini, Indonesia dapat mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan transisi menuju perekonomian berpendapatan tinggi. Sekian materi dari saya tentang penjelasan bagaimana kita menghindari middle income trap di Indonesia. Atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.